Baik, kita update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengunjungi parkiran situs megalitik Gunung Padang, kami buyback atau balik lagi menuju terowongan Lampegan. Tetapi dalam hal ini perlu diketahui juga, kami ini udah menunjukkan pukul 5:15. Mudah-mudahan masih keburu untuk menengok terowongan Gunung Padang yang fenomenal dan bersejarah itu. Dibangun tahun 1820 kalau nggak salah. Nanti kita cek ke lokasi itu. Kalau nggak salah itu dibangunnya 1820 oleh pemerintahan kolonial Belanda. Sampai saat ini masih berdiri kokoh gitu terowongan tersebut menghubungi antara wilayah Kabupaten Cianjur dengan wilayah Kabupaten Sukabumi itu. Ini kami sudah berbalik arah lagi setelah mengunjungi situs megalitik Gunung Padang tadi. Sekarang menuju ke terowongan Lampegan. Sebelah kiri saya itu pemandangan gunung-gunung, termasuk Gunung Gede. Cuman Gunung Gede nggak begitu kelihatannya tertutup oleh kabut. Jadi mungkin terlalu kesorean datang ke sini. Jadi akhirnya kami tidak memberi pemandangan yang begitu maksimal. Di situ di depan, itu ada bangunan yang masjid itu sebetulnya tuh masjid itu. Cuman itu sebetulnya perempatannya untuk menuju ke ke terowongan Lampegan tersebut. Seperti itu yang kami update. Di sini ada anak-anak muda yang lagi nongkrong, mungkin mencari suasana atau mencari perhatian para gadis-gadis, kira-kira seperti itu. Termasuk bocil-bocil. Seperti itu. Itu gadis juga lagi aduh, sayang ini kameramennya nggak sempet. Nah, sebentar lagi kita akan menemukan perempatan ke jalur ke Cempaka atau ke Sukanagara dan ke sini ke Lampegan atau ke Warung Kodang. Itu belok ke kanan itu akan ke wilayah Cempaka atau ke Sukanagara. Ke kiri adalah ke terowongan Lampegan dan ke Warung Kodang, tembusan ke Cianjur. Nih ada papan namanya: Curug Cikondang, Cempaka, Sukanagara, Stasiun Lampegan, Warung Kodang, Sukabumi. Nah, itulah, kita belok kiri aja ini untuk memasuki ke Lampegan. Dari sini diperkirakan memakan waktu kurang lebih sekitar 15 menit atau 10 menit untuk sampai ke terowongan Lampegan. Ini diibaratkan kalau di Eropa kalau di Eropa, yaitu lebih tepatnya di negara Turki, itu ibaratnya antara dua selat, ya, selat Asia dan selat Eropa. Kira-kira seperti itu. Ini di sini selat Cianjur dan selat Sukabumi gitu.
Di depan juga kita akan menemukan perempatan kecil. Itu sebetulnya jalur alternatif untuk menuju wilayah Sukabumi yang tembusannya ke daerah Baros, kemana lagi lupa. Dan ada stasiun juga di sana gitu. Jadi ini masih kawasan atau ke daerah kewenangan Kabupaten Cianjur, Kecamatan sudah Cibeber ini mah ya. Cibeber udah memasuki Kecamatan Cibeber. Cempaka Cibeber. Cibeber katanya, kalau salah dikoreksi aja. Gitu. Ke sini di jalur ini kebanyakannya atau didominasinya oleh perkebunan teh. Begitu. Bukan saung namanya tuh yang gini di kebun teh, gini mah los. Nah, ini banyak motor-motor off-road pejuang hutan kebun. Walaupun berkelok, suasana jalannya adem, damai, tidak begitu banyak lalu lalang kendaraannya, hanya didominasi oleh kendaraan beroda 2. Di bawah sudah memasuki kampung-kampung. Sudah memasuki kampung-kampung, tapi nggak tahu kampung apa namanya juga, saya kurang tahu di sini. Yang jelas ini masih wilayah Cianjur. Di mana perempatan yang ke Sukabumi teh? Di depan kalau nggak salah, dikit. Jauh. Enggak begitu jauh, dekat. Cuman ingat-ingat lupa teh nih. Lupa tuh poho itu. Alias poho, lupa teh gitu. Kenapa saya berbahasa Indonesia? Andaikan ini ditonton videonya oleh non Jawa Barat, beliau itu ya apa, mereka itu mungkin tidak mengerti dengan bahasa Sunda. Nah makanya kita kadang-kadang dicampuri dengan bahasa Indonesia gitu, soalnya bahasa itu bahasa nasional. Gado-gado gitu. Nah, kira-kira gitulah. Nah, ini perempatan yang saya maksud tadi. Ini perempatan untuk memasuki wilayah Sukabumi. Jadi bagi orang yang bisa melewati, bisa misalnya dari stasiun Lampegan mau ke Sukabumi, nggak begitu jauh, dekat dari sini. Mungkin dari sini sekitar setengah kilometer udah memasuki wilayah Sukabumi gitu. Bahkan di sana pun juga ada stasiun. Apa nama stasiunnya lupa saya juga. Pokoknya dari arah Warung Kondang lewat ke sini dari Lampegan, kalau mau
stasiun Lampegan kalau mau ke Sukabumi melalui kendaraan bisa lewat sini seperti itu. Kita lanjut ke menuju stasiun Lampegan atau terowongan Lampegan. Jalannya indah, sangat nyaman dipandang. Jangan Sep, tahu lain. Mang, icala naon, Mang? Ulan? Icala naon? Jangan nuki Bapak. Oh, teh tahu. Itu ayo Pak. Oh, iya satu hatur punten nya. Iya, Ngawagal iya. mangga di kantun. Ya tuh. Kita sebentar lagi akan memasuki daerah Lampegan untuk beberapa saat lagi gitu. Nah, di depan kita ini pasti akan menemukan perempatan. Ini ada dua arah, mau ke kiri mau ke kanan sama aja. Jadi kita ambil ke kiri aja, ini Cibeber, stasiun Lampegan itu. Tapi di bawah juga kita ada perempatan lagi gitu. Kalau dulu lewat sini agak jelek jalannya, tapi kalau sekarang nggak tahu, kecil. Nah, gitu. Di sini banyak anak-anak, awas hati-hati. Nah, ini ada reklame stasiun Lampegan, warung kondang. Sebetulnya nggak begitu jauh dari sini, itu paling udah dekat gitu, lama. Ini udah nemu rel kereta apinya. Banyak orang yang bermain di sekitaran rel kereta api. Bocah-bocah berjejer gitu, nggak tahu mencari apa. Nah, ini ada gadis. Wah. Nah, inilah stasiun Lampegan yang ada di perbatasan
perbatasan Sukabumi Cianjur. Bahkan ada informasi bahwa dari Cianjur itu ada yang langsung ke Bogor kalau nggak salah gitu. Kalau nggak salah ada yang ke Bogor langsung. Jadi kita harus mencari parkiran dulu untuk memasuki terowongan Lampegan. Gitu. Kita mencari parkiran dulu, ikut parkir ke sini. Tetapi jadwalnya itu saya juga kurang tahu jam berapa jadwal untuk keberangkatan kereta api dari Cianjur ke Lampegan, ke Lampegan maksudnya ke Bogor tadi atau ke Sukabumi. Saya kurang tahu, itu bisa di searching mungkin seperti itu. Kita langsung aja, takutnya keburu kesorean. Ini juga udah menunjukkan pukul 17:31. Kita akan menuju terowongan Lampegan. Mungkin kita tadinya bermaksud untuk masuk ke terowongan tersebut, tapi melihat situasi dan kondisi mungkin ke dalamnya itu gelap gitu dan ada takut pocong kira-kira seperti itu. Jadi tapi nanti lihat di lokasi situasi dan kondisinya. Mari kita gaskeun ke terowongan Lampegan, jangan di skip. Oke, kita ke Lampeg. Yuk, kita jalan. Kemana, Bu? Ngiring tadi tuh ke terowongan. Oh, karet tarik kah? Ya kayaknya untuk jam segini nggak ada jadwal keberangkatan ke baik ke Cianjur ataupun ke Bogor atau ke Sukabumi kayaknya. Seperti itu. Ya, mungkin kita biasanya kalau nggak salah ketika ada kereta api itu yang masuk di situ ada tempat untuk menghindar alias ngumpet biar gak ketabrak kereta api gitu, bro. Nah ini perlu kita revisi. Ternyata dibangunnya itu oleh Belanda itu di tahun 1879 dan direnovasi. Dibangunnya itu tahun 1879, selesai tahun 1882. Direnovasi oleh pemerintah kita di tahun 2010 seperti itu. Kita akan mencoba memasuki terowongan Lampegan ini. Cuman sudah gelap, takut gak? Kita coba aja masuk. Takut gak ya? Hah? Ya, ngeri-ngeri juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Kami datang ke sini tidak bermaksud untuk mengganggu makhluk yang penghuni di sini, tetapi hanya sekedar ingin menengok, ingin tahu, mungkin sekaligus untuk memberi informasi kepada orang lain yang belum tahu, yang belum pernah datang ke sini. Di sini bisa kita lihat itu ada titik putih di depan, kelihatannya dari sini kecil banget. Mungkin itu terlalu jauh. Di atasnya itu ada ini bukit atau bisa dibilang gunung, pasir lah kira-kira gitu. Seperti inilah kondisi di terowongan Lampegan. Di samping dinding kirinya ada tembok-tembok
Ada tembok kiri kanan, ada tembok-tembok, ada kabel-kabel apa, kabel listriknya atau apa itu. Mungkin tanda-tanda apa, alat-alat untuk kereta api tersebut gitu. Di bawahnya ini ada selokan, ini ada air-air dari sini tersebut. Seperti inilah. Cuman mungkin kameranya ini kurang jelas, soalnya kalau ini tidak pakai itu, masih netlakan. Seperti inilah. Tapi kayaknya kita coba untuk melewati sini. Mudah-mudahan kita bisa sampai ujung sana. Kita coba. Seumur hidup saya pun juga belum pernah sampai berjalan kaki ke sana. Mungkin ini kalau nggak salah itu sekitar 600 meter atau 500 meter. Lupa lah itu mah. Yang jelas kita kebulitan nggak? Kejauhan nggak ini? Jauh juga. Hah? Mau coba atau mau nyampe? Kita coba aja lah. Ya. Ya. Kita akan jauh dari sana ke sini teh. Jadi kita sedikit kencengin jalannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Merinding juga bulu-bulu saya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa ma sha'a wa sha'a fis samawati wal ardi wa la ya'lamu huwal aliyyul 'aliyyim. Tapi kayaknya nggak keburu waktunya, ini masih jauh banget. Jauh. Kesorean ini soalnya udah menunjukkan pukul 17.36. Masih jauh nih. Mohon maaf kepada warganet, saya nggak bisa nyampe ke sana jalan kakinya berhubung karena keterbatasan jam, keburu sore atau kaburitan gitu, jadi ya terpaksa kita balik. Lagian agak sedikit ini yang kamera ini merinding katanya, merinding ya, mungkin ini kan di bawah ini kan, ini ada gerobak seperti ini ketika kalau siang tiba-tiba ada kereta mungkin untuk ke sini gitu, jadi untuk keamanan intinya gitu. Ini buru-buru banget ini, gimana ini teh? Sampai dikit ini teh. Bismillah aja, tawakkaltu ala Allah. Itu gitu. Apain kita juga diciptakan itu makhluk yang paling mulia gitu. Sekali lagi saya nggak berani takutnya kemalaman untuk tembus ke terowongan tersebut. Jadi pada akhirnya saya putuskan tidak tembus terowongan tersebut karena masalah situasi dan kondisi waktu. Ini setengah lari aja, ini kameramen kan nggak tahu gimana ini. Jadi saya pingin nyantai-nyantai. Takut ini. Pengecut. Penakut. Sebelah kiri kita juga ada tempat keamanan untuk menghindari kecelakaan. Jadi orang tersebut bisa Inggris. Tapi ada tulisan apa itu? Kita coba kasih lampu. Nggak tahu lah, kita nggak bisa mencerna. Oke, kita jalan pelan-pelan bro. Ya Allah, ini betapa kekuasaanmu. Ini ternyata di bawah gunung ini seperti ini gitu. Tapi lebih dahsyat lagi kalau orang yang pernah pergi ke Arab Saudi itu terowongan-terowongan gitu banyak banget gitu. Mungkin di Indonesia juga banyak, cuman kalau di sini kan ini punya sejarahnya, dibangunnya oleh pemerintahan Belanda. Dibangun sekali lagi tahun 1879 dan selesai 1882. Direnovasi oleh pemerintahan kita tahun 2010.
seperti itu. Kita sudah sampai lagi ke apa? Ke pintu atau ke pintu terowongan Lampegan ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi semua. Ini mah hanya sekedar bukan mencari ketenaran, bukan mencari sensasi, tapi sekedar sekalian jalan-jalan sambil memberikan informasi kepada orang banyak, seperti itu kira-kira. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.